Oke, teman-teman semua ketemu lagi bersama Mr. Jibril dan Bedah Belajar. Kita lanjut yuk pembelajaran kita tentang pikiran. Ini penting sekali teman-teman karena kita satu hari ini pertanyaan Mister, bisa nggak kita tidak libatkan yang namanya pikiran? Ayo, bisa nggak kita tidak melibatkan pikiran dalam satu harian kita beraktivitas, belajar, bermain, segala macam, bisa nggak? Jawabannya pasti tidak bisa. Semua ada dalam pusat atau kontrol dari pikiran kita. Pikiran ini itu kan adanya di kepala, betul gak sih teman-teman? Coba cek dulu, siapa tahu ada yang nggak ada di dunia ini itu dimulainya dari pikiran. Bahkan dosa paling awal itu adalah dari pikiran, karena segala sesuatunya kan niatnya dulu yang muncul gitu ya sebelum kenyataannya kita lakukan dalam bentuk aksi nyatanya. Nah, semuanya adanya di sini. Begitu juga dengan belajar. Apa yang kita dapatkan dari luar nih, dari luar sini, dari luar pikiran kita yang tidak ada di dalam diri kita, terus kita dapatkan sensasi itu melalui alat indera kita, mata, mulut kita, penciuman, pendengaran, sentuhan. Itu semua informasi yang dari luar. Ya, termasuk ketika teman-teman mulai belajar, disitulah pikiran mulai terbentuk, disitulah pikiran mulai menganalisa, disitulah pikiran mulai mencari persamaan, mencari makna apa sih belajar itu. Oke, belajar itu adalah sesuatu yang tidak mengasihkan. Belajar itu adalah bosan. Belajar itu adalah menyakitkan. Belajar itu adalah tugas. Belajar itu pusing. Belajar itu stres. Ini dari mana? Ini semua hasil kerja dari sensasi yang dirasakan oleh pikiran berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasa, disentuh, ya kan? Dari alat indera kita. Semua informasi itu memunculkan ini semua, memunculkan persepsi, gambaran-gambaran mental. Jadi di otak itu ada gambarannya. Contoh, misalnya teman-teman merasa bahwa satu pelajaran itu sulit banget buat kita mengerti. Saat ini gitu ya, nggak selamanya, saat ini. Misal kita bilang lah ini pelajaran apa pelajaran yang menurut teman-teman ini beda-beda ya. Ini adalah contoh, tidak semua, tapi ini contoh teman-teman. Misal matematika. Enggak mister, aku matematika oke-oke aja. Oke, yang matematika oke, hafalan gimana? Hafalan yang maksudnya hafalan ini adalah tulisan yang banyak tulisannya. Pelajaran apa yang banyak tulisannya? Semua pelajaran pakai tulisan. Pelajaran apa yang banyak angkanya? Semua pelajaran kayaknya ada angkanya. Nggak mungkin nggak ada angkanya ya kan? Nah, dari dua ini dulu deh kita lihat nih dari matematika dan hafalan. Bagaimana berinteraksi si pikiran itu terhadap ini semua? Interaksinya adalah ketika kita merasa bahwa matematika itu sulit, matematika itu susah untuk dipahamin, udah belajar masih juga nggak ngerti. Nah, berarti kesimpulan dari si pikiran ini akan menyimpulkan bahwa matematika itu pusing, matematika itu stres. Ketika pusing dan stres ini sudah dimaknai oleh pikiran dan diamini dengan kenyataan yang ada, kenyataannya apa? Oh, kenyataannya aku dapat nilainya 4, nilainya 5, nilainya 6, misalnya gitu ya. Nah, kenyataannya udah ada, terus diraport juga sama. Terus orang-orang di sekitar kita nih, di sekitar kita juga ikut menguatkan ya, di reinforcement, dikuatkan juga. Yang tadinya pikiran ini hanya ada dalam diri kita doang nih, ya, sebuah persepsi tadi terus diyakinin lagi sama orang di luar. Tuh, makanya kamu nih gitu aja nggak bisa pelajaran matematika segala macam. Nah, itu dia. Suruh maju ke depan, suruh nulis di depan misalnya ada persamaan kita belum bisa. Wah, disitulah kita juga jadi makin menegaskan bahwa tuh kan bener aku nggak bisa matematika. Begitu juga dengan hafalan.
Sama contohnya kayak tadi. Disinilah kita mulai menilai dan mulai menarik sebuah kesimpulan, sebuah pelajaran, apapun pelajarannya, sesuai dengan apa yang kita persepsikan dari internal diri kita, dari dalam pikiran kita. Yang itu semua dikuatkan dengan lingkungan sekitar kita. Orang tua ngomong, guru ngomong, temen ngomong, sampai kejadian dalam diri kita juga sama. Nah, jadi itu teman-teman yang mengawalin kenapa kita jadi bosen, stres, belajar, yang semua berawal dari pikiran. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Mr. Jibril dan